Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Richa Mardianingrum MSI, dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Richa Mardianingrum MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi kali ini yang berjudul Wujud Zat Gas. Namun sebelum kita memulai untuk presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu Nita Wulandari Puspitasari dengan NIM 2104010007 dengan saya sendiri, dan rekan saya Fadil Ali Hasan dengan NIM 2104010020, Andra Pahreja Irawan dengan NIM 2104010028, dan Nur Amalia Khalik dengan NIM 2104010025. Untuk pemaparan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya kepada Fadil Ali Hasan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hidrogen dari bahasa Latin hydrogenium, bahasa Yunani hydroaergenes, atau membentuk atau kadang disebut juga zat baku, adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar dengan massa atom 1,00794. Hidrogen adalah unsur teringan di dunia. Sifat fisika: warna tak berwarna, fase gas, titik lebur 13,99 K Kelvin, titik didih 20,271 Kelvin, kepadatan pada statis 0 sampai derajat, dan 101,325 kPa atau 0,08988 gram per liter. Titik triple 13.8033 Kelvin, titik kritis 32.938 Kelvin. Kalor pengemburan H2 0117 kilojoule per mol. Kalor penguapan H2 0,904 kilojoule per mol. Kapasitas kalor moral H2 28,836 joule per mol. Sifat kimia: kelarutan dan karakteristik hidrogen dengan berbagai macam logam merupakan subjek yang sangat penting dalam bidang meteorologi, karena perapuhan hidrogen dapat terjadi pada kebanyakan logam, dan dalam riset pengembangan cara yang aman untuk menyimpan hidrogen sebagai bahan bakar. Hidrogen sangatlah larut dalam berbagai senyawa yang terdiri dari logam tanah nadir dan logam transisi, dan dapat dilarutkan dalam logam kristal maupun logam amorf. Kelarutan hidrogen dalam logam disebabkan distorsi setempat ataupun ketidakmurnian dalam kekisi hablur logam. Baik, terima kasih kepada Fadil yang telah memaparkan penjelasannya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Amalia Khalik. Kepada Nur Amalia saya persilahkan. Manfaat hidrogen dalam bidang farmasi. Hidrogen yang digunakan adalah hidrogen peroksida, atau peroksida adalah obat antiseptik ringan untuk mencegah infeksi kulit dari luka gores, luka potong, dan luka ringan lainnya. Obat ini juga sering dimasukkan ke dalam obat kumur untuk gusi serta sariawan dan radang gusi. Ini adalah gambar contoh obat hidrogen peroksid dan obat kumur. Perubahan wujud zat. Perubahan suatu wujud zat adalah suatu zat yang mengalami perubahan fisika dan bisa dikembalikan ke asalnya.
Hal inilah yang membedakan dengan perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa dikembalikan ke zat sebelumnya. Adapun perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan masih bisa dikembalikan ke zat sebelumnya. Menguap yakni suatu perubahan suatu zat cair menjadi gas, contohnya uap air. Menyublin yakni suatu perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, contohnya kapur barus yang lama-lama habis. Deposisi yakni suatu perubahan wujud gas menjadi padat, contohnya kristal. Terima kasih kepada Nur Amalia Holik yang telah memaparkan penjelasannya. Adapun persentase hidrogen adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Faktanya, air hidrogen memiliki kandungan antioksidan di dalamnya. Tidak hanya itu, air hidrogen pun memiliki kandungan anti radang, anti alergi, dan adanya kandungan tersebut membuat air jenis ini dapat membantu menangkal dampak buruk radikal bebas. Menurut hasil penelitian, air hidrogen juga dapat membantu proses penyembuhan terhadap penyakit. Bahkan, karena dapat menangkal radikal bebas, air hidrogen juga diduga dapat menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Bisa kita lihat pada gambar di samping tentang unsur utama yang menyusun tubuh manusia. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Andra Pahreja Irawan. Saya persilahkan. Sifat-sifat benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatnya saat kita meniup balon. Kita memasukkan udara ke dalam balon, semakin kuat kita mempunyai makna semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Akibat tiupan itu, balon mengembang, udara mengisi seluruh ruangan dalam balon. Hal ini berarti benda-benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatnya. Benda gas menekan segala arah. Balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitaran kita adalah udara. Di semua tempat ada udara, bahkan wadah terlihat kosong ada udara. Partikel zat gas sifatnya berikut ini. Letaknya sangat berjauhan, susunan tidak teratur, gerakannya bebas bergerak, sehingga dapat bergeser dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya, sehingga dapat memenuhi ruangan. Contoh gambar partikel di samping. Terima kasih kepada Saudara Andra yang telah memaparkan penjelasannya. Dengan berakhirnya pemaparan dari Saudara Andra, berakhir pula presentasi pada kali ini dari kami kelompok 5 Farmasi A. Dapat disimpulkan bahwa wujud zat gas merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Terima kasih kepada Ibu Rica Mardianingrum MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia pada presentasi kali ini. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5 Farmasi A. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam tutur kata maupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.